Selamat siang semua. Siang, Pak. Ya, kita mulai kuliah ya. Masih ada satu yang belum masuk, tapi nanti bisa menyusul. Ya, kita mulai kuliah pertemuan 10 pada siang hari ini. Maaf, agak panas badannya. Kita masuk pada pertemuan 10 pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan masuk 2 pertemuan sekaligus, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11. Saya share ya. Apakah lihat slide saya? Lihat, Pak. Lihat. Ya. Kemudian kalau saya slideshow, ini sekarang slideshow, apakah lihat? Iya, Pak. Kemudian berubah? Iya, berubah. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Oke. Ya, pada siang hari ini kita akan masuk pada dua pertemuan sekaligus, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11. Maaf. Pertemuan 10 dan pertemuan 11 ini kenapa kita sekaliguskan, karena pertemuan 10 cuma sedikit, kemudian yang pertemuan 11 yang cukup banyak. Ya, kita lihat pertemuan 10. Pertemuan 10 berkaitan dengan medan vektor. Jadi pengertian tentang medan vektor. Ini definisi medan vektor. Ya, medan vektor itu berupa fungsi dengan variabelnya, berupa fungsi vektor dengan variabelnya lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Kalau yang fungsi vektor sebelumnya itu variabelnya cuma 1. Pada fungsi vektor sebelumnya, kalau kita bandingkan ya di pertemuan 9. Pertemuan 9 itu pertemuan 9 itu ada RT gitu ya. R fungsi vektor dengan variabelnya 1 yaitu T. Nah, kalau medan vektor ini yaitu fungsi vektor dengan variabelnya lebih dari 1. Misalkan di sini XY atau XYZ. Jadi ada 3 variabel. Kalau ini 2 variabel. Kemudian medan vektor itu contohnya yaitu gambar atau situasi berupa aliran udara, itu kan digambarkan dengan arah dan kecepatan.
arah dan besarnya, gitu ya. Jadi kalau semakin besar kecepatan atau besarnya, maka gambarnya semakin tebal atau semakin besar. Atau bisa juga digambarkan dengan warna. Jadi warnanya yang putih, misalkan warna putih ini itu menyatakan kecepatannya rendah atau besar dari vektornya itu kecil. Nah, arahnya sendiri ditunjukkan oleh panahnya. Panah ke arah utara dan seterusnya. Kalau kita lihat banyak sekali penggambaran dari medan vektor ini di kehidupan nyata. Ini contoh juga, ini menggambarkan pusaran, ya, halo Kevin? Nggak ganti, Pak. Slide-nya nggak ganti. Nggak ganti ya? Iya. Oke, nggak ganti. Baru kelihatan di pertemuan 10 di awal ya? Iya, Pak. Seringkali dia nggak sinkron langsung soalnya, jadi ini ganti slide nggak? Sekarang ganti slide tidak? Halo? Ganti. Ganti ya? Tapi ya ada coretan ya? Iya, ada coretan, Pak. Ya, oke. Itu tadi saya sudah memulai dengan coretan sebenarnya. Ya, kalau gini sekarang berarti saya mulai ya. Saya ulangi. Masih di 10 nih, Pak? Ya, pertemuan 10. Oke. Oke, kita bicara tentang definisi medan vektor. Medan vektor itu sebuah fungsi. Apakah ini sudah masuk, ada tulisan definisi medan vektor, Anda lihat? Ya, ada, Pak. Oke. Jadi medan vektor itu fungsi vektor yang di pertemuan 9 sebelumnya kita kenal sebagai R. Jadi kalau di pertemuan 9 sebelumnya kita kenal sebagai fungsi R. Fungsi R. Kalau fungsi R ini kan bentuk persamaannya yaitu F T, karena dia semua variabelnya T, tambah dengan G T J tambah dengan H T K. Nah, itu kan fungsi vektor di pertemuan 9. Dan bedanya dengan sekarang medan vektor adalah fungsi vektor itu hanya satu variabel, sedangkan medan vektor nanti variabelnya lebih dari satu. Ada X, Y, atau nanti ada juga X, Y, dan Z. Nah, kalau digambarkan medan vektor, bentuknya memang seperti vektor yang dikumpulkan pada suatu daerah. Jadi kayak dikumpulin vektor-vektor itu gambarnya. Nah, itulah gambaran dari medan vektor. Ini contohnya, yaitu medan vektor kecepatan udara pada suatu daerah pada suatu waktu. Jadi kalau kita gambarkan kecepatan udara pada suatu daerah suatu waktu, kita dapatkan gambarnya seperti medan vektor. Ini warna yang tebal ini menyatakan kecepatannya itu besar. Kemudian yang tipis atau yang berwarna putih itu kecepatannya kecil. Arahnya ditunjukkan oleh tanda panahnya. Jadi gambarnya menyatakan gambar dari suatu vektor pada suatu daerah. Dan banyak sekali di persoalan-persoalan real bentuk medan vektor itu ada atau bisa kita lihat. Ini contohnya lagi, yaitu medan vektor dari aliran laut yang ada di sekitar pulau. Ini bisa berpusar dia, atau dia mengalir dengan kecepatan yang lebih besar, atau di dekat pantainya dia lebih kuat arusnya, dan seterusnya. Dan yang seperti ini sangat dibutuhkan atau digunakan untuk bermacam analisa. Apakah seperti pergerakan dari habitatnya atau
atau biota yang ada di sana. Kemudian ini contoh medan vektor yang lain. Ini penampang pesawat. Jadi kalau di terowongan angin waktu membuat percobaan tentang daya angkat pesawat, itu dibuat penampangnya. Penampangnya ini kemudian nanti disemprotkan udara atau dialirkan udara kecepatan tinggi. Nah, dari sana dipotret kecepatannya itu bekerja seperti apa. Dan nantinya biasanya berlaku hukum Bernoulli untuk mengangkat sayap pesawat ini. Jadi banyak sekali kegunaannya. Kemudian kita lihat ini contoh dari medan vektor yang bentuk yang sederhana. Ya, saya percepat saja. Gambarnya nanti berupa medan vektor yang bentuknya seperti berputar di sekitar titik 0,0. Jadi gambar dari medan vektor itu sangat bervariasi sekali. Ini contoh lain, 2x, ini y. Kita dapatkan gambarnya itu berbentuk sebuah, ini ada elips, kemudian dari elips itu muncrat vektor-vektor. Nah, vektor-vektor itulah yang merupakan medan vektor dari 2xi tambah dengan yj. Ya, menggambarnya sulit memang. Biasanya menggambarnya pakai komputer, sehingga di mata kuliah ini saya tidak meminta Anda untuk menggambar medan vektor. Yang ada mungkin cukup mengetahui saja persamaan dari sebuah medan vektor itu kira-kira yang mana. Ini contohnya. Kalau kita punya 4 persamaan medan vektor, ini F, ada 4 buah. Kemudian persamaan medan vektornya ini, ya. Nah, kita ingin menerka sekarang kira-kira mana yang menjadi bentuk dari persamaan medan vektor yang diberikan. Apakah misalnya nomor 1, apakah A, B, C, atau D. Nah, cara yang paling mudah untuk mengetahuinya yaitu masukkan angka. Jadi di sini berarti titiknya X, Y, tapi di sini kan tidak muncul X, yang ada cuma Y. Jadi X-nya nggak pengaruh. Misalkan kita masukkan titik 0,1. 0,1 itu kan berarti X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1 kita masukkan ke persamaan, berarti yang diperoleh adalah 1I atau I. Nah, 1I atau I itu kalau kita lihat di gambar, kita lihat di 01. 01 itu berarti di atas ini ya, di atas. 01, mana yang gambarnya di 01 ada vektor yang keluar I. Nah, kita lihat ini 01 ke arah sini adalah I. Berarti kayaknya ya itu A. Tapi kita uji dulu tempat yang lain. Kalau yang lain di 01 tidak ada vektor I. I itu kan vektor yang ke arah sumbu X. Ini ada. Nah, berarti kemungkinannya A atau D. Kalau di sini nggak ada. Di B nggak ada. Jadi kemungkinannya A atau D. Berarti kita coba periksa lebih lanjut nilai dari apa yang bisa kita uji sekarang. Masukkan nilai sekarang kita masukkan nilai 1,0. Nah, 1,0 itu apa? Yaitu kan kita mau memisahkan A atau D gitu ya. Apakah jawabannya A atau jawabannya D.
1,0 itu berarti X-nya 1, Y-nya 0. Nah, di sini berarti yang ada kan cuma Y. Sehingga yang kita punyai di sini harusnya hasilnya nanti, kalau berdasarkan titik ini, kita akan punya nanti 0, 0I, atau tidak ada gambar vektornya. Nah, kita lihat 1,0, kalau di sini ternyata ada vektornya. Berarti harusnya ini bukan jawaban untuk A, jawaban untuk angka 1. Kita lihat di sini, ini 1,0. Ini ternyata tidak ada vektornya kelihatan. Berarti harus jawabannya di sini adalah D, ini jawaban untuk gambar dari nomor 1. Nah, dengan cara yang sama, nanti Anda bisa lihat kalau X itu nanti harusnya yang C ini. Yang C ini. Yang C ini adalah jawaban untuk yang gambar untuk nomor 2. Kalau yang A nanti itu gambar untuk nomor 3. Nah, yang B nanti itu gambar untuk nomor 4. Ini sudah ada di yang untuk yang B ini, yang nomor 4 ini sudah ada di contoh juga tadi, yang dimana kalau di contoh tadi ada 2XI tambah dengan YJ ya. Kalau sekarang XI tambah dengan 3YJ. Jadi gambarnya dasarnya berbentuk elips. Oke, itu medan vektor. Kemudian kita ya, untuk nomor 10, pertemuan 10 sebenarnya hanya pengenalan dari medan vektor seperti itu. Kalau di kuliah normal, pertemuan 10 itu biasanya dilangsungkan kuis ya. Jadi makanya materinya cuma sedikit. Oke, sekarang saya share yang pertemuan 11 sekarang. Pertemuan 11, sebentar, saya keluarkan dulu pertemuan. Pertemuan 11, ya. Sekarang kita akan masuk pada pertemuan 11, yaitu ya, ini pertemuan 11. Apakah Anda melihat slide pertemuan 11? Lihat, ya, oke. Ya, pertemuan 11 yaitu medan vektor yang kita bahas tadi, kita akan lihat sifat-sifatnya. Dan salah satu sifat yang akan kita lihat itu, atau yang kita lihat di medan vektor adalah yaitu sifat konservatif. Apa itu sifat konservatif? Kemudian dari sifat konservatif itu sebenarnya muncul sifat yang langsung berhubungan, yaitu bebas lintasan. Tapi untuk yang bebas lintasan tidak kita bahas langsung pada pertemuan 11 ini. Jadi pada intinya kita lebih membahas yang medan vektor yang konservatif ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengoperasikan atau melakukan operasi pada medan vektor. Operasinya yaitu divergensi, gradien, dan curl. Jadi kita akan melakukan operasi pada medan vektor. Medan vektor konservatif yaitu sebuah medan vektor disebut konservatif jika ada fungsi f yang kalau diturunkan hasilnya medan vektor itu. Jadi medan vektor disebut konservatif jika terdapat ini. Jadi ada f-nya sedemikian sehingga kalau digradienkan atau diturunkan hasilnya adalah medan vektor itu. Ya, Kevin? Nggak ganti, Pak. Slide-nya. Slide-nya nggak ganti lagi. Pertemuan 11 ini muncul tadi, slide show. Muncul. Kalau saya ganti, ini saya ganti slide sekarang. Belum.
Belum. Iya. Agak slow responnya. Kalau kadang-kadang itu dia nggak langsung connect. Ini pertemuan 11, saya ganti slide. Ada coret-coretan, kelihatan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada kelihatan pertemuan 11 saja. Iya. Ini pertemuan 11. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kemudian ganti slide. Nggak keluar. Nggak keluar juga. Iya, Pak. Pertemuan 11 ini coret-coretan saya keluar. Ada coretan di awal pertemuan 11 ini. Tidak keluar. Tidak keluar. Belum berubah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Masih awal pertemuan 11 ya? Bukan, Pak. Malah ini folder, Pak. Folder. Wow. Apa ya? Kalau ini kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, tapi belum dalam bentuk slideshow ya? Iya. Saya sorot slide yang berbeda kelihatan. Kelihatan, Pak. Ganti. Ganti slide ya? Iya. Nah, sekarang ke slideshow-nya ganti slide, kelihatan beda perubahan-perubahan enggak? Enggak, Pak. Wah, berarti di slideshow-nya nggak muncul ya? Oke, berarti ini aja. Nah, mungkin dari awal saja. Kalau gini, pertemuan 11-nya ada masuk. Masuk, Pak. Kemudian berubahnya kelihatan? Nggak ada. Nggak ada. Slide berubah nggak kelihatan? Nggak. Oke, ya sudah, berarti kayaknya nggak bisa di slideshow, saya pakai yang ini aja, yang tanpa slideshow ya. Tapi ini kelihatan ya, kalau saya merubah slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya sudah. Ya, jadi medan vektor konservatif itu kita akan, tapi saya nggak bisa mencoret-coretnya jadinya. Medan vektor konservatif itu merupakan sifat dari sebuah medan vektor. Jadi kita melihat sifat yang disebut dengan medan vektor konservatif. Sesudah itu kita akan melihat operasi dari medan vektor, yaitu divergensi, gradien, dan curl. Jadi pada hari ini kita pada intinya Anda tahu apa itu medan vektor konservatif beserta sifatnya. Yang kedua nanti Anda tahu bagaimana melakukan operasi divergensi, gradien, dan curl ini. Kita mulai dengan yang pertama. Medan vektor konservatif jika
terdapat sebuah fungsi yang diturunkan sedemikian sehingga turunannya itu adalah fungsi medan vektornya. Jadi kalau ini kan gradien dari suatu fungsi itu kan berbentuk vektor. Nah, kalau itu sama dengan f-nya, maka f besar ini itu disebut konservatif. Kenapa ini penting atau kita mau lakukan? Karena f kecil ini nanti disebut dengan fungsi potensial. F besar ini adalah medannya atau gaya yang diperoleh. Jadi f kecil ini penting pada waktu kita melihat sifat bebas lintasan. Ya, ini contohnya kita punya fungsi f kecil yang ada ini. Kemudian kita lihat ketika f kecil itu diturunkan, digradienkan, turunannya kan f itu diturunkan terhadap x, itu adalah komponen dari i, f itu diturunkan terhadap y, komponen dari j. Turunan dari x kuadrat tambah setengah y kuadrat terhadap x itu kan 2x. Turunan dari x kuadrat tambah setengah y kuadrat itu terhadap y adalah y. Jadi ternyata itu sama dengan f besar atau medan vektor. Artinya medan vektor kita konservatif. Nah, tapi kan nggak mungkin kita menguji atau mengetahui medan vektor dengan mencari f-nya terlebih dahulu. Jadi harus dicari f kecilnya terlebih dahulu. Bisa akan suatu pekerjaan yang sulit itu karena kita belum mengetahui dia konservatif. Nah, untuk bisa mengetahui dia konservatif, ternyata bisa melakukan proses seperti ini. Jadi menguji konservatif itu cukup dengan uji ini. Tidak perlu mencari f kecilnya dulu. Bagaimana ujinya? Yaitu M bagian yang di depannya I itu diturunkan terhadap Y, N yang di depannya J itu turunkan terhadap X. Kayak dikali silang ya, kayak diturunkan silang. Nah, dia konservatif jika turunan dari N terhadap X sama dengan turunan dari M terhadap Y. Jadi artinya dengan jaminan ini kita bakal yakin bahwa nanti ada F kecil yang nantinya jika diturunkan hasilnya adalah F besar. Ya, ini contoh. Ini M-nya kan 2X kuadrat Y, N-nya adalah XY. Jadi kalau diturunkan, tadi apa syaratnya yaitu N diturunkan terhadap X. Jadi XY ini diturunkan terhadap X, hasilnya kan Y. Sedangkan X kuadrat Y diturunkan terhadap Y, hasilnya X kuadrat. Nah, itu kan nggak sama. Y dengan X kuadrat kan nggak sama. Artinya fungsi yang A ini bukan medan vektor konservatif. Kalau yang B, kita lihat B diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap X0, 2X diturunkan terhadap Y, itu 0 juga. Berarti dia medan vektor konservatif, karena turunan silangnya itu sama-sama 0. Nah, baru sesudah kita yakin dia medan vektor konservatif, kita mau mencari fungsi potensialnya atau mencari F kecilnya. Tadi yang disebut dengan F kecil itu adalah ini. Ini F kecilnya. Nah, F kecil bisa dicari dengan menggunakan sifat dengan cara seperti ini, yaitu ini kalau nggak dioret-oret nggak begitu sulit untuk diapain ya. Ini saya pindah ke slide show, Anda lihat? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Tetap yang tadi ya? Iya, tetap. Kenapa ya nggak bisa slide show-nya ya? Karena pada tahap ini itu harus saya coret-coret gitu supaya Anda mengerti. Oke, ya sudahlah, tetap jalan dulu aja.
kita akan menentukan F kecil. Ini yang mau kita tentukan, F kecil. Nah, F kecil ini nantinya adalah kalau digradienkan hasilnya sama dengan fungsi F besar. Nah, artinya F kecil digradienkan, ini kan yang belum kita ketahui, itu nanti harus sama dengan 2xi tambah dengan x kuadrat min yj, yang tadi adalah F kita. Kita mau mencari kita mau mencari F kecil. Ya. Nah, kita lihat bahwa gradien itu adalah fxi tambah dengan fyj. Jadi bagian kiri ini adalah fxi tambah dengan fyj. Akibatnya kita punya fx. Fx itu adalah turunan dari f terhadap x itu ya. Fx turunan dari f terhadap x itu harus sama dengan 2xy. Sedangkan yang turunan dari f ini terhadap y itu harus sama dengan x kuadrat min y. Nah, itu yang kita gunakan untuk mencari f. Jadi, artinya kita punya turunan dari f ini terhadap x itu adalah 2xy, dan turunan dari f terhadap y adalah x kuadrat min y. Untuk mencari f kecilnya atau fungsi potensial, kita bisa integralkan, bisa pakai fx ini yang kita integralkan terhadap x, atau fy ini yang kita integralkan terhadap y. Kita pakai yang ini, fx, nanti Anda bisa juga gunakan yang fy ya. Fx kita integralkan terhadap x, sehingga hasilnya adalah fx, y, sehingga ruas kanannya itu diintegralkan terhadap x. Nah, hasil integralnya kan kalau untuk tak tentu ini selalu memuat konstanta. Nah, konstantanya di sini ternyata tidak konstanta murni, tapi konstanta yang bergantung kepada variabel yang tidak diintegralkan, yaitu variabel yang diintegralkan adalah variabel x, sehingga konstantanya bisa nanti bergantung pada y. Nah, ini ketika diintegralkan terhadap x, hasilnya kan x kuadrat y. Ini y-nya kan dianggap konstan ya, dianggap sebuah konstanta. Ini diintegralkan, hasilnya adalah x kuadrat y. Kemudian, untuk berarti kan perlu kita tahu cy ini apa. Caranya adalah f ini kemudian kita turunkan terhadap y. Turunkan terhadap y, jadi ruas kanan ini yang sudah kita dapat ini, kita turunkan terhadap y. Turunkan terhadap y, hasilnya adalah x kuadrat. Ya, ini kan x kuadrat y diturunkan terhadap y kan x kuadrat. Tambah dengan cy diturunkan terhadap y, ya kita asumsikan atau kita buat simbolnya adalah c aksen y. Dan itu harus sama dengan, nah ini dari yang diketahui yang kedua, harus sama dengan x kuadrat min y. X kuadrat min y. Nah, atau fy tadi ya. Nah, akibatnya x kuadrat itu bisa saling coret ini. Ini x kuadrat saling coret. Kita punya c aksen y itu adalah sama dengan min y. Ini kan turunan terhadap y dengan variabel y. Berarti integralnya sekarang kalau kita integralkan, cy itu integralnya adalah setengah y kuadrat tambah c. Nah, akibat dengan bentuk seperti itu, cy yang kita sudah punya, nanti kita masukkan ke sini. Ini berarti fxy totalnya adalah x kuadrat y tambah, kok tambah minus ya. Berarti seharusnya tidak ada angka tambahnya. Min setengah y kuadrat tambah dengan c. Ya, itu fungsi potensial yang bisa kita hitung. Oke, kita sekarang masuk pada curl dari, jadi tadi kan ada bagian yang berkaitan dengan medan vektor, gitu kan, medan vektor konservatif. Ada medan vektor konservatif, ya ini, dan ada sekarang masuk pada operasi medan vektor. Sekarang kita lakukan yang untuk operasi medan vektor.
operasi medan vektor memakai rumus yang pertama adalah curl. Curl itu yaitu cross dari gradien dengan medan vektornya. Jadi medan vektornya di sini M, N, P itu ditulis di baris ketiga. Baris keduanya adalah gradiennya, yaitu turunan terhadap X. Ini belum ada, ini baru operator saja ya, belum hanya berbentuk operator. Ini turunan terhadap Y, ini turunan terhadap Z. Baris pertamanya adalah IJK. Nah, ini nanti Anda bisa lihat karena ini dideterminankan. Curl itu adalah determinan dari bentuk ini. Pakai sifat determinan yang ada di kalkulus atau di aljabar linear, kita tahu bahwa ini dapat dibuat dalam bentuk atau dengan menggunakan minor kofaktor I dikali dengan minornya kali silang dari kolom kedua dengan kolom ketiga ini. Kemudian min J, kenapa ada min untuk J? Nah, itu juga dari sifat minor dan kofaktor. Min J kali silang antara kolom 1 dan kolom 3. Ya, kolom 1 dan kolom 3. Kemudian tambah dengan K kali silang antara kolom 1 dan kolom 2. Nah, jadi kalau kolom 2 dan kolom 3 itu kan ini. Jadi P itu diturunkan terhadap Y, kemudian N itu diturunkan terhadap Z. Sedangkan kali silang antara kolom 1 dan kolom 3, yaitu ini, itu turunan dari P terhadap X dan turunan dari M terhadap Z. Kemudian kali silang antara kolom 1 dan kolom 2, yaitu N diturunkan terhadap X, kemudian dikurang dengan M diturunkan terhadap Y. Ya, Anda bisa hafalkan rumus ini untuk menghitung curl dari sebuah medan vektor. Rumusnya atau total rumusnya yang terakhir ini. Kalau Anda mau menghafalkan yang terakhir ini, bisa menghafalkan rumus awalnya. Ya, ini kita lewatkan. Kita lihat contoh ini. Ini berarti ini tadi M ya. Ini N, ini P. Nah, ini M, N, P. Berarti I, ini dikali silang, ini diturunkan terhadap Y, 2Z. Ini diturunkan terhadap Z, 2Z juga. 2Z min 2Z, berarti 0. Kemudian J, ini diturunkan terhadap X, hasilnya 0. Yang ini diturunkan terhadap Z, hasilnya 0 juga. Berarti 0 min 0. K nanti ini diturunkan terhadap X, hasilnya 2X. Ini diturunkan terhadap Y, hasilnya 2X juga. Artinya kita dapatkan vektornya vektor 0. 0I tambah 0J tambah 0K. Atau vektor 0. Nah, vektor yang curlnya, medan vektor yang curlnya 0 itu disebut dengan medan vektor yang irotasional. Jadi nanti ada istilah medan vektor yang irotasional dan yang rotasional. Oke, kita ini ada video seharusnya, tapi kita lewatkan saja. Ini medan vektor yang irotasional, yang tadi curlnya 0. Kemudian ada medan vektor yang rotasional, yang curlnya tidak sama dengan 0. Nah, medan vektor, sekarang kita akan lihat. Kalau medan vektor itu 3, kalau tadi kan kita sudah melihat untuk medan vektor yang dua variabel ya, XY dengan vektornya IJ. Sekarang kita akan masuk pada medan vektor yang XYZ 3 variabel dan ini IJK. Nah, apa syarat dari sebuah medan vektor yang 3 dimensi ini konservatif? Nah, kalau tadi syaratnya cuma do M, do Y sama dengan do N, do X.
Nah, sekarang kalau dia 3 dimensi ini, dia disebut konservatif jika krulnya sama dengan 0. Jadi cukup panjang ya, harus dikrulkan dulu. Dan hasil krulnya sama dengan 0. Atau dalam pengertian tadi, dia harus yang irotasional ya. Dia tidak berputar. Irotasional. Kalau irotasional, krulnya sama dengan 0, kan tadi ini yang harus terjadi ya. Turunan dari P terhadap Y, min turunan dari N terhadap Z-nya kan sama dengan 0. Yang di bagian I tadi. Ini di bagian J, dan ini di bagian K tadi. Dan ini semua harus sama dengan 0. Dan kalau 0 pindah ruas kan ini yang terjadi. Jadi artinya krulnya 0, maka krulnya sama dengan vektor 0, maka dia konservatif. Contoh, ini medan vektor yang kita sudah punya tadi, dia adalah medan vektor yang konservatif, karena tadi kita sudah lihat, kita sudah hitung, krulnya adalah vektor 0. Jadi kita sudah buktikan, sudah perlihatkan, krul ini adalah 0. Jadi F ini medan vektor yang konservatif. Nah, sekarang kita mau mencari fungsi potensialnya. Karena dia sekarang 3 variabel, berarti ini salah, di F-nya harusnya ada 3 variabel juga, X, Y, Z ya. Jadi krul gradien dari F-nya harus F kecil ya, gradien dari F kecil, fungsi potensialnya harus sama dengan medan vektornya. Ini sifat dari fungsi potensial, medan vektor konservatif. Artinya nanti turunan dari F terhadap X itu sama dengan 2XY, turunan dari F terhadap Y nanti sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat, turunan dari F terhadap Z nanti sama dengan 2YZ. Nah, 3 hal itu yang kemudian kita akan gunakan untuk menghitung fungsi potensialnya. Kita gunakan secara berturut-turut dari Fx, Fy, Fz. Nah, ini yang kita gunakan pertama kali, yaitu Fx 2xy. Supaya dapat F, berarti kita integralkan terhadap X. Nah, sekarang konstantanya itu tidak hanya bergantung kepada satu variabel, tapi ada bergantung pada 2 variabel yang lain. Jadi, karena integralnya hanya terhadap X, maka konstantanya mungkin nanti bisa bergantung pada Y dan bergantung pada Z. Jadi, integral ini menghasilkan X kuadrat Y tambah dengan G, YZ. Kemudian kita turunkan parsial F ini sekarang terhadap, ya untuk menggunakan persamaan yang kedua ya, kita turunkan sekarang terhadap Y. Nah, kita turunkan terhadap Y. Kita turunkan terhadap Y, ini yang kita turunkan terhadap Y. Hasilnya adalah X kuadrat tambah dengan turunan dari G ini terhadap Y. Nah, itu katanya tadi sama dengan X kuadrat tambah dengan Z kuadrat. Atau sama dengan FY tadi. Nah, akibatnya kan kita punya bentuk di tengah-tengah ini ya. X kuadrat tambah turunan G terhadap Y itu sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, X kuadrat dengan X kuadrat ini bisa saling coret. Jadi turunan dari G terhadap Y itu sama dengan Z kuadrat. Jadi kita punya G terhadap Y itu sama dengan Z kuadrat. Nah, sekarang gimana mendapatkan G-nya? Ya, berarti kita harus integralkan ini terhadap Y. Integralkan terhadap Y. Hasilnya adalah Z kuadrat diintegralkan terhadap Y kan, karena Z kuadratnya konstanta, berarti dia adalah Z kuadrat Y. Dan kemudian konstantanya masih mungkin bergantung kepada Z. GY yang kita peroleh ini, kita gabung dengan Fx, Y, Z. Jadi di atas tadi kan ada G, Y, Z. Kita gabung. Jadi kita gabung, kita jadikan ini F yang lebih baru, lebih update. Nah, sekarang kita masih juga memuat harus mencari konstanta Hz. Ya, berarti kita gunakan persamaan kita yang ketiga,
yaitu ini diturunkan sekarang terhadap Z. Ya, diturunkan terhadap Z. Diturunkan terhadap Z, ini jadi 0, yang ini menjadi 2YZ. Jadi kita lihat, kita turunkan sekarang terhadap Z, kita dapatkan ini jadi 2YZ, karena bagian depan ini 0, 2YZ tambah dengan turunan dari H ini terhadap Z. Turunan biasa sekarang ya, karena dia hanya satu variabel. Dan itu sama dengan FZ. FZ-nya adalah 2YZ. Jadi di bagian tengah ini, 2YZ-nya saling coret, akibatnya H aksen Z itu adalah 0. Atau kalau diintegralkan nanti HZ-nya adalah konstanta. Nah, HZ yang ada dimasukkan lagi ke F yang kita punyai, dan inilah hasil akhir dari fungsi fungsi potensial yang ingin kita cari, yaitu X kuadrat Y tambah Z kuadrat Y tambah dengan C. Oke, tadi Krull. Ternyata Krull pada waktu dia juga berguna untuk menentukan medan vektor itu konservatif atau tidak. Yaitu Krull yang 0 itu berarti medan vektornya konservatif. Sekarang kita masuk pada divergensi, yaitu operasi yang lain dari medan vektor. Untuk dua dimensi, medan vektor yang dua dimensi, divergensi itu adalah operasi titik, ya, operasi titik dari operator atau dari gradien dengan medan vektornya. Nah, di aljabar Anda melihat bahwa operasi titik itu adalah hasil kali kemudian dijumlah, yaitu operatornya dikalikan dengan M ini, hasilnya adalah do M do X ditambah dengan operator Y-nya dikalikan ke N, nanti adalah do N do Y, kemudian ditambah. Ini divergensi dari medan vektor. Nah, kalau yang untuk 3 dimensi tinggal ditambahkan, yaitu do P, do Z. Jadi ini divergensi dari medan vektor. Kalau divergensinya 0, maka dia disebut dengan bebas divergensi. Ini contoh. Berarti kalau mau cari divergensi, ini kan diturunkan terhadap X, ini diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap Z, kemudian dijumlah. Ini suku yang kedua diturunkan terhadap Y kan 0 ya, karena nggak memuat Y. Ini diturunkan terhadap Z, suku ketiga 0 karena tidak memuat Z. Jadi yang ada cuma ini. Ini diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 3X kuadrat Y kuadrat Z. Jadi divergensi dari medan vektor ini hasilnya adalah 3X kuadrat Y kuadrat Z. Ya, bagian kedua ketiganya 0. Masukkan angka karena dia ingin dihitung pada angka 21 min 1, berarti X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1, Z-nya diganti min 1. Hasilnya min 12. Nah, sifat divergensi dan Krull yaitu divergensi dan Krull hasilnya selalu 0. 0 bilangan 0 ya. Itu berlaku untuk sembarang medan vektor. Ya, berikutnya hanya contoh-contoh. Contoh dari nah ya tadi karena saya nggak bisa menampilkan slide show-nya, mungkin karena slide-nya cukup berat ya, ada memuat video tadi, sehingga ketika ditampilkan slideshow, zoom-nya tidak cukup kuat untuk menampilkan. Ya, tapi perlu untuk mengetahui Anda bisa mengerjakan atau tidak. Nah, gini saja. Nah, sekarang karena Anda cukup sedikit orang, perlu latihan, catat ini, yaitu soal yang saya minta Anda kerjakan, kemudian Anda foto, Anda kirim ke saya. Soalnya nggak banyak ya, sekedar untuk melihat Anda mengerti atau tidak. Yang pertama, yang 34, nomor 34 dan nomor 35.
Ya. Anda silakan unmute kalau ada yang ingin komen langsung, silakan komen langsung berkaitan dengan tugas ini. Nomor 3435 ini, pertanyaannya kan di atas adalah, apakah medan vektor itu konservatif atau tidak? Artinya harus diuji dulu. Ujinya tadi dengan melakukan turunan silang tadi. Ya, turunan silang, M ini diturunkan terhadap Y, kemudian N ini diturunkan terhadap X. Nah, itu apakah sama? Kalau sama, berarti dia konservatif. Jadi mungkin saja ini tidak konservatif ya, berdasarkan dari rumus ini tidak konservatif, bisa jadi. Tapi kalau konservatif, berarti bisa dilanjutkan untuk mendapatkan fungsi potensialnya. Nah, Anda, saya harapkan mencari atau menuliskan jawaban untuk nomor 34 dan 35 ini. Apakah dimengerti tugas yang saya minta Anda kerjakan? Halo? Ya, Pak. Ya, itu jadi catat ya, 34 dan 35. Nah, kemudian Anda bisa kirim hasil coret-coretan Anda, hasil solusi Anda ke saya lewat WA atau di ke WA Japri saya. Nah, kemudian jangka waktunya tidak ketat ya. Nanti pokoknya sebelum pertemuan yang minggu depan saja. Kemudian saya cari dulu. Nah, ini juga nomor 43. Jadi ada 3 ya. 34, 35, 43. Terus, nah, kemudian 51, 52. Jadi ada 5 soal ya, itu aja sudah cukup 5 soal. Yaitu, saya ulangi, 34, nomor 34, nomor 35, sudah itu nomor 43, dan soal nomor 51 dan 52. Oke, ya itu. Jadi ada 5 soal itu Anda coret-coret, Anda kemudian kirimkan lewat WA Japri saya ya. Baik, Pak. Ya, oke. Saya pikir cukup pada hari ini pertemuan 10 yang memuat 2 pertemuan sekaligus, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11 berdasarkan slide. Ya, jadi ini slide-nya ada pertemuan 10 dan pertemuan 11. Oke, saya pikir cukup pada hari ini. Saya closing ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang medan vektor. Pertama, kita masuk pada definisi dari medan vektor. Perbedaannya dengan fungsi vektor adalah fungsi vektor variabelnya cuma 1, T. Kalau medan vektor variabelnya lebih dari 1. Dan penggambarannya atau bentuknya jadi lebih rumit kalau digambarkan dalam bentuk grafik. Biasanya harus memakai komputer untuk gambarnya. Nah, medan vektor nanti ada punya sifat khusus yang namanya medan vektor yang konservatif. Nah, medan vektor yang konservatif nanti akan menghasilkan sebuah fungsi potensial. Nah, kemudian ada 3 operasi yang bekerja pada medan vektor, yaitu divergensi, gradien, dan curl. Kalau yang divergensi tadi sudah. Kalau yang gradien, walaupun tidak saya terangkan secara persis, tapi gradien sebenarnya tidak bekerja pada medan vektor. Tadi gradien bekerja pada fungsi skalar tadi ya, yaitu pada f kecil. Dan itu sebenarnya
sudah dilakukan, operasinya sudah diberikan. Untuk yang medan vektor, yang operasinya yaitu khusus yang disinggung tadi adalah divergensi dan curl. Nah, yang untuk tugas yaitu 34, 35, 43, dan 51, 52 dikirim melalui WA Japri. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan 10 kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan masuk kelas pada hari ini. Selamat sore, tetap sehat dan tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke.